Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kemahraman bagi wanita diambil dari haruma, artinya haram, bisa diartikan suci. Wanita ini agar terjamin kesuciannya, maka wanita ini tidak boleh dikawini. Oleh sebab itu, siapa saja para wanita yang dilarang laki-laki untuk mengawininya. Saya temukan ada 14 kelompok para wanita yang tidak boleh untuk dinikahi oleh laki-laki. Yang pertama itu adalah ibu dan sisilah ke atasnya. Berarti ada ibu, di atas ibu apa? Nenek, di atas nenek. Uyut, di atas uyut. Nah, pokoknya sampai ke atas. Ini kelemahan kita. Silsilah itu paling banter kita hanya 3. Lain dengan bangsa Arab itu sampai Nabi Adam gitu. Tak berapa silsilahnya, setidaknya sampai kepada Nabi Ibrahim. Dalil-dalilnya sebagaimana di dalam surat An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum bla bla bla. Jangan sampai terjadi seperti orang Yahudi. Ibu kandungnya itu malah dizinai oleh anak kandungnya sendiri. Dan itu terang-terangan. Sehingga kita ini umat Islam dalam hadis di warning, suatu saat nanti bukan mustahil akan terjadi dekadensi moral anak kepada orang tuanya, sampai anak laki-lakinya menzinai ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Apalagi dulu di sebuah negara itu, begitu seorang wanita melahirkan anak langsung diambil oleh negara. Sehingga ibu kandungnya itu tidak tahu sudah kemana anaknya. Dan tidak menutup kemungkinan anaknya nanti mengawini oleh ibu kandungnya sendiri. Itulah kalau negara tidak diatur dengan secara syariat Islam, akan terjadi perzinahan anak laki-laki dengan ibu kandungnya sendiri, atau mungkin dengan neneknya sendiri.
tegas Al-Quran seperti itu. Ada 5 dalil yang saya angkat, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 5, ini ada hadisnya Masruq. Yang kedua, anak perempuan dan ke bawahnya. Jadi bapak tidak boleh mengawini putri kandungnya sendiri dan sampai ke bawahnya, berarti cucu perempuan atau cicit perempuan. Bawahnya lagi empuh. Iya, itu gagal kita mencari istilah aja, gagal. Dasar hukumnya dalam hadis Malik bin Aus Ibnu Hadsan An-Nasri qala kanat indi imro'ah qad waladat li fatawaffayat fawajadtu alaiha falakitu alaiha Ali bin Abi Thalib. Setelah istrinya wafat, dia datang kepada Ali bin Abi Thalib, boleh enggak saya mengawini putri saya sendiri? Tegas, tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Sehingga nanti wanita itu terhormat, terjaga kehormatannya. Terkait dengan bepergian seperti yang kemarin kita jelaskan, kalau sudah didampingi dengan mahram seperti ini, mudah-mudahan wanita itu kedudukannya tetap terjaga. Saya temukan lagi yang ketiga, istri bapak dan silsilah seterusnya ke atasnya. Istri bapak itu namanya apa? Ibu. Dan seterusnya. Tidak boleh dikawini oleh anaknya. Kemudian yang keempat, istri anak kandung. Tidak boleh. Kita punya menantu, kebetulan putri, anak kita laki-laki. Mungkin anak laki-laki kita meninggal, dia jadi janda, nggak boleh kita mengawini istri dari anak kandung kita sendiri. Kelihatannya remeh seperti itu. Padahal Rasul itu konsep dalam pernikahan supaya dicari yang terjauh. Nah, yang diharamkan ini kebetulan hasil penelitian itu yang terdekat dengan laki-laki. Ada sinyal dari Rasul, kalau kalian mencari yang terdekat, bahasanya itu lumpuh. Lumpuh itu bisa pada aspek fisiknya, bisa pada aspek ekonominya, bisa pada aspek intelektualnya, bisa pada aspek kekeluargaannya. Jadi pernikahan itu
salah satu strategi dakwah. Kapan ya marga Zaid ini tidak hanya kawin dengan sesama marga Zaid, walaupun itu sudah bukan mahramnya misalnya. Kebetulan marga saya, marga Zaid, asli Jawa, bukan asli Arab. Di Arab sana ada marga Kan'an, ada marga Qusay, ada marga Adnan, ada marga Bani Hashim. Itu Arab Makkah, Arab yang dataran tinggi. Kalau Arab Eden, dataran rendah, ada Al-Habsi, ada lagi Asgaf, ada lagi Al-Katiri, ada lagi Alibaba. Indialah. Nah, ini Arab Eden, Arab dataran rendah Yaman. Yang sampai ke negeri timur ini kebanyakan bukan Arab Makkah, tetapi Arab Eden. Termasuk Al-Abbas, termasuk Baswedan, termasuk Basham. Mbok iya, kalau nikah itu berbaur gitu. Jangan Al-Habsi dengan sesama Al-Habsi. Itu bahasa Rasul lumpuh. Di Indonesia ini ada 2 hasil penelitian. Di suku Dayak sana diteliti, rumah besar ini dihuni, yo anaknya, yo mantunya, yo ini, anak mantu ini dikawinkan anak mantu ini. Lemah, tidak menyebar komunitasnya, yaitu itu saja. Tidak terserap budaya dari luar, tidak berkembang peradabannya. Itu menjadi kenyataan. Di Jawa Barat itu, saya lupa kampungnya, apa Cicahem ya. Ini teman saya ini mau mengadakan syukuran, pergi belajar ke Saudi bersama saya. Datang ke kampung itu semuanya ini kawin dengan ini kawin, muter aja gitu. Ya akhirnya lumpuh keluarga ini, lemah ekonominya, lemah intelektualnya, dan lain sebagainya. Kapan ya Muhammadiyah kawin dengan NU kawin dengan Persis kawin dengan Muhammadiyah kawin dengan Salafi kawin dengan NU, gak ketemu. Sehingga nanti menjadi Masya Allah, Indonesia satu begini. Landa, gak boleh. Kenapa gak boleh? Kau nek mati gak ditahlili kapok kamu nanti.
Susah untuk bisa raket menyatu. Inginnya jalan sendiri. Andaikan ini terjadi, waduh, Yahudi yang kalah. Prinsipnya Yahudi tidak ingin umat Islam itu bersatu. Selalu menggunakan teori divide and impera. Jadi begitu, pernikahan itu sebuah strategi dakwah. Biar dakwah ini meluas. Bagaimana? Karena pernikahan bukan hanya suami dan istri, tapi menggabungkan keluarga suami dengan keluarga istri. Indah. Nah, hampir seluruh yang namanya mahram ini adalah karena kedekatan dengan yang bersangkutan. Itu salah satu maqasid syariah. Tidak ada dalam teks, tidak ada. Itu hasil sebuah penelitian. Saya dulu punya dosen pakar penelitian sosial, Bapak Profesor Dr. Safri Sairin, kalau nggak salah ingat namanya. Saya pribadi mendapatkan tugas meneliti kehidupan Pantiwerda milik Muhammadiyah yang ada di Probolinggo. Apakah orang yang menitipkan di Pantiwerda itu memang sudah melengger ngopeni wong tuane, atau ada hal-hal yang lain? Dicoba dicari, nanti dipresentasi. Memang ada sih. Daripada ganggu kehidupan anak, mentolok eyangnya itu dimasukkan di Pantiwerda. Tapi banyak karena ketidakmampuan akhirnya diserahkan ke Pantiwerda. Hidupnya Masya Allah lucu-lucu kayak anak-anak. Ada yang pacaran, ada yang jumpritan, dan alhamdulillah mereka bisa diberdayakan. Ya kayak di TK, ayo bikin ini, hasilnya dijual. Alhamdulillah. Tuh gambarannya. Maka siapapun yang punya penelitian sosial dicoba. Kenapa syariat Islam ini memberi sinyal akan nikah yang jauh dari marganya, keluarganya, atau golongannya, madhabnya, biar terjadi interaksi sosial. Kalau interaksi sosialnya bagus, tentu nanti ekonominya ada namanya network. Timbangannya tuku dan nolong. Kenapa kita tidak beli ke saudara kita? Ya walaupun agak mahal, tidak apa-apa. Kan untuk menghidupi saudara sendiri. Saudara karena nasabnya, saudara karena musoharo, karena pernikahan dan lain sebagainya. Yang kelima, saya temukan wanita sepersusuan, kasusnya menarik. Ada 2 mempelai, ya dasarnya karena cintalah, tidak dinikahkan. Padahal kedua mempelai itu
adalah anak satu susulan. Begitu Rasulullah hendak mengakad nikahkan, datang wanita ini teriak-teriak di hadapan Rasul. Padahal biasanya kulturnya orang Arab yang namanya pernikahan itu hanya dihadiri laki-laki. Berapa kali saya mengikuti pernikahan saudara saya sesama dosen ini, itu tidak ada perempuan ikut-ikut itu, hanya diikuti laki-laki. Begitu yang namanya calon kemanten tidak masuk, Masya Allah, tari-tarian dengan pedang, dengan suara doer, 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 musik tidak itu. Rasa aku cumplung apa yang bermono. Saya tanya, apa ya? Ini kultur sejak zaman Rasulullah dulu gitu. Ketika yang namanya orang-orang Habasah merasakan bangga dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan negara saya. Kenapa? Kalau negara saya biasanya Islam itu ditandai dengan Tola al-Badru alaina. Tapi kalau tidak seperti itu, mulai gending Jawanya keluar. Apa itu Pak? Tanda ini Pak? Kebukiru. Itulah yang namanya kultur. Dan yang menarik apa? Wanita itu teriak-teriak, angkatahuma ya Rasulullah wa qad ardatuhuma. Kenapa panjenengan hendak mengakad nikahkan dua mempelai itu ya Rasul? Padahal keduanya adalah anak susuan saya. Lanjut atau dibatalkan? Dibatalkan oleh Rasul. Kalau gitu suara wanita aurat atau tidak? Maka aurat lah kan ngomong. Itu ceritanya. Waktu ngaji gini aja, seorang wanita intrusi, enak laki-laki ya Rasul. Kenapa? Bisa selalu ada waktu mulazamah dengan Rasul, ngaji sama Rasul. Oh kalau gitu kumpul di rumah fulan, nanti saya datangi. Begitu. Aurat atau tidak? Tidak. Jadi kapan suara wanita itu merupakan aurat? Kapan? Bukan aurat. Wanita sepersusuan. Ada lagi yang dilarang itu adalah hadisnya banyak ini. Ada Ibnu Abbas, wanita disebabkan perzinahan. Tidak boleh mestinya. Tapi kalau dinikahkan, waduh, ini namanya masolih mursal. Terpaksa melanggar hukum demi kemaslahatan yang berkesinambungan. Resikonya banyak. Maka ketika saya ngobrol di depan teman-teman penghulu, memang dia bukan masa iddah. Dia bukan wanita yang dicerai. Walaupun hamilnya bukan hamil masa iddah. Kalau menggunakan masalah mursalah seperti itu, kapan juga disiasati
tanggal nikahnya itu dimajukan. Dah esok Pak. Loh kenapa? Ada kasus di rumah saya itu ada fotokopi. Ada cewek ini disuruh orang tuanya fotokopi entah KTP-nya, bapak ibunya, surat nikahnya, pokoknya data-data keluarga, termasuk KSK-nya. Namanya anak sudah di SMA, jurusan biologi, kaget. Dulu itu di KTP kan ada golongan darah apa kan gitu. Dulu Pak. Sekarang ada enggak Pak? Enggak ada ya. Dulu ada. Lah anak karena sudah yang namanya belajar biologi kaget. Bapak saya darahnya ini. Ibu saya darahnya ini. Lah kok darah saya ini? Pulang lapor nang ibu-ibu, sak janjane iki aku anake sapa gitu. Yo anake ibu, bapakku sapa? Yo bapakmu iku. Lah kok darah ini terbongkar. Ternyata suaminya itu kasihan kepada wanita yang dizinai oleh teman-temannya. Ribut keluar. Yang lucu lagi, si perempuan kedua ini, loh, sak janjane aku iki anake sapa? Ya anak ibu, bapakku. Apa anak? Lah kok aku lahir tahun sakmene, akte nikah ibu kok tahun sakmene gitu. Ketahuan gitu. Masya Allah. Itulah ceritanya. Kenapa Islam dalam pernikahan itu mewajibkan ada wali? Zaman ulama mujtahid dulu sudah ada gagasan, ndak usah yang namanya saksi, ndak usah namanya wali. Saya yakin orang alim itu mengeluarkan fatwa belum sampainya dalil kepada dia. Kenapa nikah aja pakai saksi? Apa kurang kesaksian Rokit Atid? Nalar yang digunakan enak dulu. Ada tegur namanya murosalat. Ditegur dengan hadis la nikah illa biwali wa syahidaini. Itu selesai, isu itu selesai. 1000 tahun dibongkar lagi dengan payung nanti. Waduh, masa nikah kayak Siti Nurbaya gitu. Anak-anak muda sekarang gitu, tidak pernah berpikir siapa walinya, siapa nanti. Enggak. Terjadi nggak jauh kok dari rumah saya. Anak laki-laki ini kuliah di Malang, kecantol dengan cewek, namanya cinta, jalaran soko ngelibet. Ya terus berlanjut sampai hendak meminangnya, baru terbongkar ternyata anak laki-laki itu dari istri yang pertama. Nah yang perempuan istri simpanan. Oh iya, stres akhirnya. Ya Allah, itu perlu
perlunya wali. Jangan dikira syariat tidak ada hikmahnya. Kalau betul-betul terjadi, ini namanya pernikahan terlalu dekat. Dampaknya nanti tambah bermasalah. Jadi Islam itu bukan hanya untuk kemaslahatan sesaat, tapi ilal abad, ila yaumil qiyamah. Seperti warisan juga begitu. Jangan mentang-mentang ada anaknya yang kaya, wis aku gak butuh warisan. Kayak no adik-adik cari adik aku ya gak butuh warisan, kayak no Bayu gak boleh. Sekarang Anda jaya, ketika sampai pada cucu, pada cicit Anda bermasalah, apa enggak mungkin apa yang dulu dilakukan oleh kakek dan nenek kita. Maka saya dudukkan prinsipnya, dibagi dulu waris. Ini betul-betul kakak tidak butuh, hitam di atas putih. Bikin yang namanya pernyataan di hadapan notaris kalau perlu, sehingga nanti di kemudian hari kalau terungkap, tuh bukan harta yang saya kuasai, tapi harta mbahmu dulu sudah diberikan kepada itu untuk kemaslahatan yang terus berkesinambungan. Itu prinsip-prinsip dalam Islam. Kemudian yang ketujuh, wanita yang disentuh dengan syahwat, ya sebenarnya miriplah dengan yang namanya perzinaan itu. Tapi ini lebih lunak lagi. Orang yang gitu aja tidak boleh, apalagi yang dizinai. Yang kedelapan adalah wanita lantaran kesurupan, tidak sadarkan diri. Karena yang bisa menjadi syariat itu diantara syaratnya orang itu harus akil. Kalau dalam pernikahan memang balik belum menjadi kesepakatan, itu sebabnya yang namanya Aisyah itu dikawin Rasul sebelum usia balik. Yang kesembilan, nanti muncul wanita yang dihimpun sesama saudara kalau masih hidup. Jadi tidak boleh Mbak Yu sama adiknya saya kawin kedua-duanya, gak boleh. Utsman mendapatkan julukan Dzunuraini. Kenapa? Karena menikahi dua putrinya Rasul. Tapi tidak langsung begitu. Yang pertama dinikahi wafat, baru adiknya yang dinikahi. Bahasa orang Jawa itu artinya nyambung. Saudara saya yang saya pandu haji pun begitu. Setelah Mbak Yonya wafat, adiknya yang dinikahi. Tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu Mbak Yu sama adik dirangkep, dikawin langsung. Itu yang tidak boleh. Yang ke-10 adalah wanita yang dihimpun dengan bibinya, dihimpun dengan adiknya atau Mbak Yunya, dihimpun dengan bibinya, tidak boleh. Yang ke-11, wanita yang dihimpun lebih dari 4, tidak boleh. Kalau Rasul itu memang khususnya. Dalilnya
Dulu ketika kita belum memeluk Islam, hobi kita kawinan. Sampai ada di antara kita ini yang punya istri 6, 7, 8. Ketika kita memeluk Islam, kata Rasul, pilih yang keempat, ceraikan yang lain. Ini yang menunjukkan untuk kita umatnya Nabi Muhammad dibatasi maksimal hanya 4. 5 boleh asal yang satu sudah wafat. 6 boleh kalau wafat lagi. Tuh yang ke-11. Yang ke-12 adalah wanita yang telah dinikahi orang lain, kecuali kalau habis dinikahi dia dicerai oleh suami yang kedua, boleh balik dengan catatan wanita ini sudah ditolak bain, ditolak 3 kali oleh suami pertama. Maka dia tidak boleh rujuk kepada suami pertama, harus dikawin oleh orang lain dulu, kemudian dicerai oleh orang yang kedua. Ini dinamakan muhallil wa muhallallahu. Kasihan wanita ini jadi nasibnya seperti itu. Jadi niat menikahi mantan istrinya yang sudah dicarat 3, tujuannya biar dia bisa rujuk kembali kepada suami pertama. Itu yang tidak boleh. Yang boleh, silakan kalau sudah dicerai 3, orang lain boleh menikahi, dia tidak boleh menikahi untuk yang kedua kalinya. Yang 13, wanita yang masih dalam masa iddah. Tergantung masa iddahnya, apakah dia itu dalam kondisi tidak hamil, apakah dia dalam kondisi hamil, atau dia bisa membuktikan memang tidak pernah disentuh oleh suami. Yang dimaksud disentuh di sini adalah digauli. Bayangkan pagi jam 8 akad nikah selesai, lah kok setelah 45 mulai ternyata dia sudah dicerai oleh suaminya. Jadi pernikahan hanya selama 45 menit. Dan yakin karena belum pernah disentuh oleh suaminya, dia tidak punya masa iddah. Maka hati-hati kalau saya sebagai hakim datang wanita, kemudian wanita ini ngaku dicerai, terus datang laki-laki, mohon maaf Pak Hakim, wanita yang dicerai itu supaya divonis tidak punya masa iddah. Saya sebagai hakim tanya, kenapa? Saya lihat masih ada merahnya Pak Hakim, berarti masih haid. Kalau haid tandanya belum digauli. Pak Hakim harus cermat. Kamu ngerti enggak merah itu warna apa? Gak ngerti Pak Hakim. Lain dengan ibu kandungnya sendiri. Mohon maaf Pak Hakim, agar putri saya divonis tidak punya masa iddah, karena saya melihat sendiri istri saya masih haid, baru hakim harus tegas, tidak ada masa iddah. Tapi kalau laki-laki yang datang bukan keluarganya dan sebagainya, Pak Hakim harus bilang, ingin saya vonis tidak punya masa iddah, Anda mau masuk? Ada kecurigaan. Itu hebatnya kesaksian perempuan dibanding dengan kesaksian laki-laki.
nilai kodrat perempuan lebih hebat dibanding nilai kodrat laki-laki, kesaksian wanita jauh lebih unggul dibanding dengan kesaksian laki-laki. Dalam nilai kodrat nanti laki-laki lebih unggul dari perempuan, kesaksian laki-laki diunggulkan daripada kesaksian perempuan. Keadilan apa melebihi daripada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan yang terakhir adalah wanita yang telah ditalak 3. Oh, yang tadi ya. Jadi kalau sudah ditolak bain, dia tidak boleh lagi menikahi mantan istrinya yang sudah ditalak 3. Firman Allah, at-talaqu marratain, setelah kedua, alternatif berikutnya, fa imsakun bima'ruf au tasrih bisa. Itu solusi dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Nah, sampai di sini muncul pertanyaan, Ustaz, kalau anak angkat gimana? Loh, ya dilihat anak angkat wanita ini dari siapa? Kalau dari silsilah dia masuk dalam mahram. Anak angkat misalnya dari saudara perempuannya, anaknya itu diambil dari saudara perempuan, itu terkena ayat benar, termasuk anak dari saudara kita. Tidak boleh. Tapi kalau anak angkat itu di luar dari nasab, boleh. Sehingga terjadi kasus, Bapak Ibu. Baru kali ini yang ketiga kali berita mengguncang dunia. Laki-laki hamil. Yang pertama dulu di Kanada. Laki-laki bisa hamil. Ternyata tidak benar tuh. Karena di sana itu lesbian itu kawin resmi, wanita kawin dengan wanita. Yang satu berstatus bapak, yang satu berstatus ibu. Lah yang berstatus bapak itu heran, entah pakai apa ya, keluar namanya bulu-bulunya di dadanya, keluar jenggotnya, heran saya. Padahal wanita. Nah, yang berstatus istri ini dianggap tidak bisa hamil karena permasalahan. Sehingga apa? Dia beli yang namanya inseminasi buatan, hasilnya diinjeksikan kepada rahimnya sendiri. Akhirnya terbukti dia sebenarnya wanita. Nah, yang kedua di Filipina, terkejut kok ada laki-laki hamil. Setelah disidang ternyata dia sebenarnya perempuan. Diadopsi sejak kecil, diperlakukan kayak laki-laki, pakaiannya laki-laki, mainnya laki-laki. Tetangganya itu menganggap dia laki-laki. Setelah dia hamil, kaget masyarakat. Ternyata sebenarnya dia perempuan. Yang ketiga itu di Amerika juga tuh laki-laki bisa hamil, ternyata itu dalam film Arnold. Anaknya jadi kotak itu. Tidak mungkin lah laki-laki bisa hamil, itu kodratnya perempuan. Itu mudah-mudahan Islam datang bukan hanya rahmat untuk umat Islam,
tapi rahmatan lil alamin. Kalau kalian walaupun belum tersentuh dengan ajaran Islam, cobalah pelajari Islam, nanti akan dapat hikmah yang luar biasa. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.